Ini yang membuat saya juga agak menghela nafas ya, waktu saya melihat data-data ini. Kalau data tentang disiplin warga di daerah PSBB saja belum maksimal, bagaimana dengan data perilaku masyarakat secara umum di Indonesia? Ya, ini kan kita ceritanya mau menghadapi the new normal nih. Artinya vaksin ada atau tidak ada, siap atau tidak siap, new normal itu pasti datang. Nah, ini perilaku kita dalam menghadapi itu, dalam menghadapi COVID itu seberapa sesuai dengan standar. Itu membuat saya secara pribadi itu berpikir agak dalam. Kalau di daerah yang PSBB saja itu belum maksimal. Bayangkan saja kalau di daerah PSBB itu kan sosialisasi, ada penegakan hukum, terus-menerus diingatkan. Nah, ternyata itu juga belum maksimal. Bagaimana dengan perilaku publik dalam mengubah perilaku kesehatannya sehari-hari dalam menghadapi wabah ini? Coba kita lihat satu-satu. Secara sederhana, ada 4 perilaku yang kita uji. Perilaku ini standar sekali, begitu ya. 1, selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Saya tidak menggunakan masker sekarang karena saya sekarang dalam rumah ya. Jadi selalu menggunakan masker saat di luar rumah, tanpa kecuali. Begitu Anda keluar pintu, Anda pakai masker. Yang kedua, pada saat Anda di luar rumah, Anda tidak menyentuh wajah Anda, baik itu mulut, hidung, mata, begitu ya. Karena seperti kita ketahui bersama dari banyak sosialisasi, virus ini masuk melalui saluran tadi, mulut, hidung, mata. Jadi kalau Anda keluar rumah, seberapa Anda tidak ingin kucek-kucek mata, pegang hidung, pegang mulut dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, Anda mau atau tidak menjaga physical distancing, jaga jarak antara Anda dengan orang. Anda belanja misalnya ke minimarket, mau nggak jaga jarak? Atau Anda pada saat ngantri di kasir, jaga jarak nggak 1 atau 2 meter? Atau Anda melihat misalnya kiri kanan Anda ada orang, mau nggak dia jaga jarak ngantri dari Anda? Menjauhi berkerumun. Kalau dulu kita suka kongko-kongko begitu ya, suka datang konser gitu. Nah itu mau nggak untuk sementara ditahan begitu. Yang keempat begitu ya, selalu senantiasa cuci tangan. Ya, cuci tangan dalam waktu tertentu sekitar 15-20 detik. Begitu dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jadi ini 4 perilaku minimal atau standar yang ingin kami lihat di seluruh masyarakat Indonesia, kira-kira ready atau tidak, siap atau tidak mereka menghadapi COVID-19 ini. Cara bertanyanya sama, gitu ya. Apakah mereka selalu, sering, kadang-kadang atau tidak. Yang kita katakan patuh itu kalau mereka yang menjawab selalu. Zero tolerance. 0 toleransi terhadap perilaku yang tidak disiplin. Apa yang saya temukan pada perilaku yang pertama? Pada saat kita tanyakan, Anda keluar rumah ini pasti pakai masker atau tidak? Ternyata yang menjawab menggunakan masker pada saat keluar rumah itu 51,2% yang selalu menggunakan masker. Ya, apakah masker kain, masker kesehatan ya, masker dalam bentuk apapun, bahkan buat sendiri pun bisa. Itu hanya separuh lebih sedikit, 51,2% selalu menggunakan masker. Belum maksimal. Yang kedua, pada saat ini lebih rumit lagi nih karena kebiasaan yang kedua ini kebiasaan tanpa sadar seringnya begitu. Itu pada saat kita bertanya, Anda sadar nggak sih kalau keluar rumah itu menjaga tangan Anda habis megang barang-barang begitu ya, Anda belanja atau pegang gagang mobil, motor, sendal, sepatu, itu jangan sampai Anda pegang wajah, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata begitu. Ternyata yang secara sadar menjaga supaya tidak pegang wajah itu cuma 1/3. Jadi sisanya itu tidak jelas begitu. Hanya 31,6%. Yang mengatakan sering 27,8%, yang mengatakan kadang-kadang 34,9%, yang belas nggak pernah sama sekali itu 4,7%. Nah ini memang sangat mengkhawatirkan. Perilaku yang ketiga, ya pada saat kita tanya, Anda mau nggak physical distancing, social distancing, jaga jarak? Pada saat Anda keluar rumah begitu ya, lagi bekerja, belanja begitu ya. Ternyata yang menjawab selalu berusaha jaga jarak itu nasibnya sama dengan pada pertanyaan menjaga untuk tidak menyentuh wajah tadi.
Cuman 31,1%, cuman sepertiga. Sisanya ya menjawab sering, kadang-kadang, atau bisa kita kategorikan berarti tidak patuh. Begitu. Yang terakhir, tingkat disiplin orang untuk mencuci tangan. Jadi pada saat kita tanya, Anda senantiasa cuci tangan atau tidak nih, atau membawa hand sanitizer, itu hanya 55,5%. Nah, jadi dari 4 data-data ini saja, begitu ya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa perilaku standar sosial kita, perilaku standar kesehatan kita secara umum di Indonesia ini dalam menghadapi new normal ini tidak cukup. Kenapa? Bayangkan saja itu tingkat kepatuhannya hanya 1/3 sampai 50-an%. Begitu. Jadi tidak memadai, sehingga saya berkesimpulan bahwa perlu ada reedukasi, perlu ada resosialisasi, perlu ada bahkan penegakan hukum atau penegakan peraturan yang agak ketat, agak kuat begitu. Kalau memang kita ingin terpaksa hidup dengan COVID ini sebelum ada satupun pihak atau negara atau lembaga kesehatan yang menemukan vaksin COVID-19.